Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, serta senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bagian telinga yang memiliki peran sangat penting dalam proses pendengaran, yaitu gendang telinga, serta apa yang terjadi ketika bagian tersebut mengalami robekan atau terdapat lubang. Gendang telinga atau membran timpani merupakan lapisan tipis yang berada di antara saluran telinga dan telinga bagian tengah. Meskipun bentuknya sangat kecil dan tipis, bagian ini memiliki fungsi yang penting. Ketika gelombang suara masuk melalui saluran telinga, gendang telinga akan bergetar. Getaran tersebut kemudian diteruskan menuju struktur telinga bagian tengah dan selanjutnya diproses, hingga akhirnya kita dapat mengenali suara. Karena perannya tersebut, kesehatan gendang telinga perlu dijaga dengan baik. Dalam kondisi tertentu, gendang telinga dapat mengalami robekan atau terbentuk lubang. Keadaan ini dikenal sebagai perforasi membran timpani. Penyebabnya dapat beragam, sehingga penanganannya juga tidak selalu sama pada setiap orang. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa sebagian lubang pada gendang telinga dapat menutup secara alami. Tubuh memiliki kemampuan untuk melakukan proses pemulihan, terutama apabila kerusakannya relatif kecil dan kondisi telinga secara keseluruhan mendukung proses tersebut. Namun, tidak semua kondisi dapat pulih dengan sendirinya. Apabila lubang pada gendang telinga tidak mengalami perbaikan setelah periode tertentu, atau terdapat kondisi lain yang membuat fungsi telinga terganggu, dokter mungkin mempertimbangkan tindakan medis untuk memperbaikinya. Salah satu prosedur yang dapat dilakukan adalah timpanoplasti. Timpanoplasti merupakan tindakan pembedahan yang bertujuan untuk memperbaiki gendang telinga yang mengalami robekan atau lubang. Dalam prosedur tersebut, dokter dapat menggunakan jaringan tubuh pasien sendiri sebagai bahan cangkok untuk membantu menutup bagian gendang telinga yang mengalami kerusakan. Penggunaan jaringan tubuh sendiri merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam proses rekonstruksi. Tujuan utamanya adalah membantu memperbaiki struktur gendang telinga sehingga kondisi telinga dapat menjadi lebih baik. Dalam beberapa kasus, perbaikan struktur gendang telinga juga dapat membantu mendukung fungsi pendengaran. Namun, hasil tindakan dapat berbeda antara satu pasien dengan pasien lainnya, tergantung pada kondisi telinga, lokasi dan ukuran lubang, keadaan telinga bagian tengah, serta faktor kesehatan lainnya. Karena itu, keputusan untuk menjalani timpanoplasti tidak boleh dibuat hanya berdasarkan dugaan pribadi. Dokter THT biasanya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan dapat mencakup pengamatan langsung terhadap saluran telinga dan gendang telinga, serta pemeriksaan pendengaran apabila diperlukan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dokter dapat menentukan apakah kondisi tersebut cukup dipantau, memerlukan perawatan tertentu, atau membutuhkan tindakan pembedahan. Hal lain yang sangat penting adalah menghindari kebiasaan memasukkan benda ke dalam telinga secara sembarangan. Kapas telinga, benda keras, atau alat lain yang dimasukkan terlalu dalam dapat memberikan tekanan pada bagian sensitif di dalam telinga. Jika seseorang memiliki masalah pada gendang telinga, memasukkan sesuatu ke dalam saluran telinga tanpa arahan tenaga kesehatan juga sebaiknya dihindari. Begitu pula dengan penggunaan cairan tertentu.
Tidak semua cairan aman digunakan di dalam telinga, terutama ketika kondisi gendang telinga belum diketahui. Jika seseorang mengalami perubahan pendengaran, rasa penuh pada telinga, suara terdengar berbeda, atau keluhan lain yang menetap, langkah yang paling tepat adalah melakukan pemeriksaan kepada dokter THT. Jangan mencoba mencari solusi sendiri hanya berdasarkan informasi yang ditemukan di internet atau pengalaman orang lain, karena kondisi telinga setiap orang dapat berbeda. Teman-teman, gendang telinga memang berukuran kecil, tetapi perannya sangat besar dalam kehidupan kita. Melalui bagian kecil inilah getaran suara dapat diteruskan sehingga kita dapat berkomunikasi, mendengarkan orang-orang yang kita sayangi, dan menikmati berbagai suara di sekitar kita. Pesan moral: jangan menunggu sampai gangguan pendengaran menghambat aktivitas sehari-hari baru kita mulai memperhatikan kesehatan telinga. Rawat telinga dengan lembut, hindari memasukkan benda secara sembarangan, dan segera lakukan pemeriksaan apabila muncul keluhan yang menetap. Kesehatan telinga bukan hanya tentang mendengar dengan baik, tetapi juga tentang menjaga salah satu jembatan penting yang menghubungkan kita dengan keluarga, lingkungan, dan kehidupan di sekitar kita. Saya Dr. Adam Maulana. Terima kasih sudah menyimak. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah kesadaran kita untuk menjaga kesehatan telinga dengan cara yang tepat.